Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasedam. Umat sedharma yang berbahagia. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan Beliau kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa ada halangan yang berarti. Rasa bangga juga saya rasakan saat ini karena pada kesempatan ini saya akan membawakan Dharma Wacana dengan tema Dana Punya. Kata dana punya pasti sudah tidak asing lagi kita dengar. Dana punya merupakan ajaran yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan asal kata dana punya, dana yang artinya pemberian, dan punya yang berarti selamat, baik, dan suci. Jadi, dana punya adalah pemberian yang baik dan suci secara tulus ikhlas sebagai salah satu bentuk pengamalan ajaran Dharma. Dana punya juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Hyang Widiwasa. Umat sedharma yang berbahagia. Ajaran dana punya juga berkaitan dengan ajaran Tatwamasi, yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Di sini kita semua sama. Lihatlah, pandanglah orang lain seperti kita melihat diri kita sendiri yang membutuhkan pertolongan dan bantuan dari orang lain untuk mencapai kebahagiaan hidup. Ingatlah, manusia adalah makhluk sosial. Seperti yang dituangkan dalam kitab suci Weda Wasudewa Kutumbakam, yang artinya semua makhluk adalah bersaudara. Memahami ajaran dari Tatwamasi, sudah sebaiknya kita memiliki sifat saling tolong-menolong. Bila kita kaya, bantulah orang yang kurang mampu. Bila kita kuat, bantulah orang yang lemah. Dan bila kita berilmu, bagilah ilmu itu sesuai dengan ajaran Dharma. Umat sedharma yang berbahagia. Ada beberapa kitab yang menjelaskan tentang dana punya, antara lain dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 4 sloka 193 dijelaskan bahwa Triswape tesu datam hiwidana aprayajitam danam datur bawatyam artaya paratra dature waca. Walaupun harta itu diperoleh sesuai hukum dharma, tetapi bila tidak dipunyakan atau disedekahkan kepada yang layak, maka akan terbenam ke kawah neraka. Dalam kitab Sarasamusaya sloka 170 dijelaskan bahwa adapun yang disebut dana punya adalah nasihat dari para pandita. Sifat yang tidak dengki, taat melakukan dharma, sebab bila semua itu dilakukan dengan tekun, ia akan memperoleh keselamatan dan pahala sebagai dana punya. Umat sedharma yang berbahagia. Dapat saya tarik benang merah dari kedua sloka di atas bahwa walaupun kita mencari uang dengan jalan yang benar, tetapi bila tidak dipunyakan atau disedekahkan kepada yang layak, maka kita tidak akan mendapatkan pahala bagi kita sendiri. Selain itu, dana punya tidak hanya melalui materi saja, tetapi juga non-materi yang terpenting kita ikhlas untuk melakukannya. Menurut Swami Wiwekananda, ada 3 yang termasuk dana punya. Yang pertama, Dharma Dana, memberikan budi pekerti yang luhur untuk merealisasikan ajaran Dharma. Yang kedua, Widya Dana, memberikan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, Arta Dana, memberikan harta berupa materi didasari rasa tulus ikhlas dan diperoleh dengan ajaran Dharma. Umat sedharma yang berbahagia. Kapan sebaiknya kita berdana punya?
Jika dilihat secara umum, tidak ada batasan waktu untuk berdana punya. Ajaran ini dapat dilakukan kapan saja yang kita inginkan. Dalam kitab Sarasamusaya Sloka 183 yang berisi perincian waktu yang baik untuk berdana punya. Yang pertama, Uttarayana. Saat matahari berada di utara khatulistiwa dari bulan April sampai September. Yang kedua, Wiswayana. Saat matahari berada tepat di khatulistiwa pada sasih Kesange sekitar bulan Maret. Yang ketiga, Dakshinayana. Saat matahari berada di selatan khatulistiwa dari bulan September sampai April. Dan yang terakhir, saat gerhana bulan dan gerhana matahari. Dalam ajaran agama Hindu, berdana punya di waktu-waktu tersebut, maka pahalanya akan lebih utama dibandingkan hari-hari biasa. Maka sangat dianjurkan untuk melakukannya di hari-hari tersebut. Namun di sini saya akan menambahkan beberapa contoh nyata yang membuktikan bahwa dana punya tidak hanya dapat dilakukan di waktu-waktu tertentu, dan dana punya tersebut tidak hanya berupa harta dan hanya dapat dilakukan oleh orang kaya saja. Contoh yang pertama adalah punya yang baru-baru ini dilakukan oleh Kementerian Agama beserta masyarakat sekitar Kecamatan Poso Pesisir Utara yang melakukan bedah rumah seorang pemangku yang berada di Desa Baktiagung. Di sana juga nampak antusias masyarakat yang memiliki perekonomian tingkat ke bawah yang ikut berpartisipasi saat pemugaran dan pembuatan rumah tersebut hingga selesai. Contoh lainnya adalah kegiatan donor darah yang baru-baru ini dilakukan di Desa Trimulya. Kegiatan ini diprakarsai oleh sekelompok masyarakat yang bekerja sama dengan PMI. Kegiatan donor darah tersebut dilakukan setiap 3 bulan sekali, karena masyarakat meyakini bahwa setetes darah memiliki nilai punya yang sangat besar. Umat sedharma yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan tentang kualitas dari dana punya, sudahkah kita semua yang berada di sini melakukan punya? Tentu saja sudah. Kualitas dana punya di era globalisasi mungkin sudah tidak selaras lagi dengan ajaran agama Hindu, terutama bagi kaum remaja dan beberapa masyarakat yang kurang memahami makna dan kualitas punya. Mereka lebih memilih untuk membeli makanan enak yang berlebihan dibandingkan sedikit berbagi terhadap yang mereka punya kepada yang lebih membutuhkan. Mereka lebih memilih untuk membeli pulsa data bergiga-giga kuota dibandingkan menggunakan uang yang mereka punya untuk membeli hal yang lebih penting. Sebagian masyarakat juga berpikir bahwa punya hanya berupa materi yang tinggi nilainya, sehingga materi yang didapatkan terkadang adalah hasil dengan jalan yang tidak baik. Padahal makna dan kualitas punya tidak hanya berupa materi, tetapi segala hal yang dapat kita lakukan dengan ikhlas. Seperti yang sedang saya lakukan saat ini, saya juga sedang melakukan punya, yaitu dengan ikhlas memberikan sedikit ilmu yang saya miliki. Umat sedharma yang berada di sini juga sedang melakukan punya. Pasti ada yang bertanya, punya apa yang saya lakukan? Tanpa disadari, umat sedharma sedang melakukan punya, yaitu dengan ikhlas mendengarkan dharma wacana yang saya bawakan. Ini membuktikan dana punya tidak hanya berupa materi, tapi segala hal yang dapat kita lakukan. Umat sedharma yang berbahagia. Dapat saya simpulkan dharma wacana saya ini bahwa marilah kita mulai berdana punya mulai hari ini dengan memberikan sesuatu yang kita miliki sesuai kapasitas masing-masing. Bagi yang masih berstatus pelajar, bisa memberikan ilmu kepada teman-teman kita. Bagi yang sudah bekerja, bisa menyisihkan uang yang mereka punya untuk disumbangkan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ingatlah,
satu pemberian kecil bisa berdampak besar buat orang lain. Jadi, marilah kita mulai berdana punya mulai hari ini dengan memberikan minimal 1 dana punya setiap hari. Lalu, jadikanlah hal tersebut sebagai sebuah kebiasaan. Dan lihatlah keajaiban-keajaiban yang terjadi di dalam hidup kita. Janganlah berdana punya hanya untuk sekedar pamer semata. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.